Indonesia. Apa kabar nih semuanya? Kembali lagi cuy. Kembali lagi sama ada Di apaan? Ricky, si ini dulu siapa? Raja dan ini dia. Ada si Alana, bro. Alana di sini. Alana di mana anjir? Lu di bawah gua, Alana di bawah. Di bawahku. Nih. Udah jangan dipermasalahkan di mana. Kalau berbeda. Jadi gini, kita kali ini kedatangan tamu yang bernama Alana. Alana Skuy. Apaan sih? Anjing. Ayo, coba Raja. Kok nanya Raja sih? Apaan sih? Gue nggak jelas banget ya gue. Kok bisa ada cewek sih sekarang? Iya. Jadi gini, tunggu dulu. Lu udah balik semangat. Jadi buat para viewers hari ini yang bingung kenapa kamera gue kayak ini ada benang-benangnya gitu, karena gue nggak pakai laptop, karena nggak bisa diupdate pakai HP gue bisa. Kita balik lagi ke obrolan kita. Di sini kita ada teman Alana, dia tuh teman kita di Bali dulu, salah satu sahabat gue atau bisa dibilang warga gue juga. Sekarang kita kenalin dulu Alana buat ke para penonton. Coba Alana silakan kenalin dulu. Nama gue Alana. Aku tinggal di Bali. Aku sahabatnya Raja sama Titan. Bukan aku. Dan gue baru kenalan sama Baru Gali. kenal. Iya, jadi namanya masih Gali. Nggak apa-apa, nggak kelihatan ya, yuk. Nggak kelihatan di recordingnya. Jadi santai aja. Sama lo siapa anjing, gue lupa. Ricky. Oh iya, sama Ricky. Nah, lanjut. Jadi gini, karena kemarin kita cuman cowok-cowok doang, kita juga pengen lihat dari perspektif cewek dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Yoi nggak, bro? Yoi. Terus gimana? Ngomong tamunya cewek, kita hari ini itu punya inti pembahasan tentang relationship. Boleh. Gimana tuh? Berhubung kemarin kita udah ngebahas tentang relationship goals, sekarang kita akan membahas tentang toxic relationship. Terus, berhubung sekarang ada ceweknya, gue pengen nanya nih ke Alana dulu. Sekarang gue pengen nanya nih ke Alana nih sebagai cewek di sini kan. Ya kebetulan dia sahabatku juga, dia sering cerita banyak ke gue, jadi gue tahu ada toxic relationship lah. Gue pengen nanya ke lo, arti toxic relationship menurut lo apa? Dan apakah lo pernah alami juga? Ya kan gue pernah ngalamin, lo udah bilang tadi. Tapi kayak kalau misalnya buat mendefinisikannya, gue nggak tahu gimana cara ngedefinisinya yang benar. Tapi kayak setahu gue ya, kan toxic itu kan kayak racun ya. Berarti kayak itu sesuatu yang negatif dong. Gue tau ciri-cirinya aja nih, ciri-ciri kayak toxic relationship. Jadi ciri-ciri toxic relationship itu bisa gimana ya? Misalnya salah satu dari kalian itu nggak percaya satu sama lain. Artinya nggak ada percaya satu sama lain itu toxic. Itu nggak seharusnya kayak gitu. Dan kayak jadi ciri-ciri toxic relationship itu kayak pertama itu kayak all take no give. Itu kayak gimana ya? Kamu tuh selalu kayak misalnya kayak salah satu misalnya ceweknya nih, cewek tuh selalu kayak ngasih nih kayak taruh effort banyak banget ini itu tapi nggak pernah direspek sama cowoknya. Kayak cowok bukan nggak pernah direspek oke, boleh diterima, tapi kayak cowoknya ini nggak menaruh effort yang sama seperti ceweknya ini. Itu toxic, gak seharusnya seperti itu. Terus yang kedua itu misal kamu tuh kayak ngerasa kalau misalnya energi kamu tuh kayak di drain gitu loh. Jadi kayak capek, pacaran semua orang tuh capek. Jadi kayak capek aja gitu. Kayak gimana ya, sering berantem, ini tuh masalah kecil dimasalahin, terus kayak misalnya terus overprotective, itu gak boleh. Sesuatu yang berlebihan itu gak mungkin baik. Jadi kayak, gimana ya, misalnya kayak nih, overprotective tuh kayak misalnya kayak jangan pakai baju itu tuh terlalu terbuka, jangan ini, jangan itu, jangan sama teman-teman cowok kamu ya, jangan ini ya, jangan itu ya, jangan ini ya, jangan itu ya. Misalnya yang cewek nih, jangan minum lah, jangan minum gitu. ya. Posesif. Ya posesif, tapi kayak boleh posesif, tapi kayak jangan jangan kayak gitu juga. Dan gitu. overprotective itulah. Soalnya kayak ya kan kehidupan kan bukan buat pacaran doang gitu, pasti adalah. Hidup gue juga bukan buat pacar doang gitu, bisa gitu. Hidup lo juga buat pacar, lo juga punya hidup sendiri gitu.
Yo, Jangan cowok ini malah membuat kamu tuh bukan diri kamu. Kamu tuh nggak bisa menjadi diri kamu sepenuhnya di depan cowok. Kamu tuh kayak udah, kalau misalnya kayak gitu udah pasangan kamu udah putusan aja. Banyak kok anjir manusia di dunia ini anjir. Tuh bener tuh. Gitu. Dengerin. Itu Titan berputus. Iya, lo. Gue sih yang putusin. Iya. Bahaya banget. Kalau gue sih gini, gue tuh nggak pernah toxic relationship, tapi kalau overprotective pernah sama si itu. Mampus, nanti gak gue sensor. Gue editor cuy. Goblok anjing. Udah nggak usah disensor. Kayak pas gue merokok gitu kan dia tahu, terus dia kayak larang-larang terus, cuman gue bilangnya iyain aja. Mikrofon lu diketin ya? Jadi gini. Anjay. Jadi pas di situ gue tuh kayak dilarang ngerokok, dilarang sama dia. Lu ngerti nggak sih, mikrofon lu deketin. Ngapain lu jauhin lagi, Pak? Gue mah ngeliatin aja nih dari tadi. Jadi gini, dia kayak ngelarang minum karena kan itu gue gitu. Terus di saat itu ya pas gue ngechat gue bilang iya aja karena tujuan gue untuk bahagiain dia dong. Cuman di saat gue di belakang gue tetap ngerokok minum, gue tetap bilang sama dia, gue mau ngerokok dulu, gue minum dulu. Ibaratnya gue tetap jujurin ke dia karena itu yang berusaha gue ajarin ke pasangan gue. Walaupun gak suka kita harus tetap jujur gitu. Kalau Titan gimana Titan? Kalau gue pernah ngalamin nggak? Pernah cuy. Gimana tuh? Gue waktu mantan gue bukan yang kemarin ya, yang waktu itu ingat kan? Jangan nyebut nama Pak. Anda Anda. Mantan lo itu ya? Iya. Yang pas lo jadi sad boy. Oh, you give your anjir. Pusat. Jadi gue juga apa namanya? Jadi gue kayak dilarang minum, dilarang rokok sama kayak Raja sebenarnya. Terus kayak jadi gue kalau mau ngerokok gitu kayak harus diem-diem. Jadi kayak misalnya gue di satu tempat sama dia. Terus gue pengen nyebat dong. Jadi gue alasannya aduh pengen ke toilet ya, padahal gue nyebat. Gitu. Terus gue itu kan lagi aja di situ pas ceweknya datang. Iya kan? Iya. Itu yang lo salah, men. Harus lo jujur ke cewek. Harusnya tetap jujur gimana pun, walaupun dia nggak suka, tapi at least kamu jujur itu paling penting. Kalau misalnya enggak, berarti kamu juga salah gitu. Benar. Cuman kadang yang gue pikir, kadang yang gue pikir tuh gini, gue ngerti nih cewek tuh kayak berniat baik supaya kita stop gitu ya kan. Pada sisi yang lain, kita tuh sebenarnya membutuhkan itu nih. Kayak dalam di saat itu, gue sih lagi masa-masa terpuruk kayak gue ya, terpuruk banget. Jadi di situ gue kayak emang bukan ngebutuhin sih, kayak terbiasa dengan itu. Kalau gue emosi harus pakai rokok, kalau namanya minum biar santai saja gitu sih. Kalau Ricky gimana nih? Pernah nggak toxic relationship? Udah pasti pernah dia mah. Ya pernah lah. Semua orang pasti pernah cuy. Entah dari guanya, entah dari ceweknya kan pasti pernah gue. Ya jalanin aja sih gue, gimana ya? Gue udah terbiasa disakitin, udah terbiasa nyakitin, jadi gimana ya? Dari toksiknya sendiri juga emang dasar guanya posesif juga kan. Tapi kadang gue kalau misalkan gue sayang sama orang nih kadang berlebihan gitu loh, dan orang ini kadang nggak ngerespek gue kalau misalkan gue berlebihan. Jadi di saat gue udah gimana? Siapa tuh? Sepupu gue. Enggak. Sepupu gue tuh. Sebelum itu, bukan. Lanjut. Sebelum iya. Terus? Sebelum itu. Jadi Patricia? Kayak gimana? Anda sebut merek semua ya? Tolong dong. Habis itu gimana? Ya, gue cuma ngejalanin aja sih. Soalnya kan gue dulu nggak sadar ya. Gue nggak sadar dulu kalau misalkan gue toksik banget nih sama cewek gue gitu loh. Dan cewek gue juga toksik banget sama gue. Jadi kita sama-sama toksik nih. Sebenarnya kita sama-sama toksik, tapi kita nggak ada yang mau ngakuin. Kita merasa ego kita tuh sama-sama gitu loh. Jadi akhirnya gara-gara itu ya putus aja. Emang bahaya sih sebenarnya, karena di satu sisi kita mau pertahanin, di sisi lain kita nggak bisa karena itu berlebihan gitu loh.
Kita nggak bisa ngasih sesuatu yang berlebih ke pasangan yang belum pasti itu jodoh kita, ngerti gak sih? Paham. Gitu loh. Tapi kalau menurut gue toxic relationship itu memiliki arti lebih di mana salah satunya tuh dimanfaatin oleh salah satunya lagi. Gue kayak kurang setuju anjir. Karena kayak gimana? Raja tadi bilang apa? Anjing lu. Mager gue ngomong 2 kali. Gue udah lupa tadi gue ngomong apa. Just go with the flow aja. Lanjut. Kayak setahu gue tuh toxic relationship itu kayak enggak datang dari satu orang doang gitu. Harus dari 2 orang. Jadi kayak sama aja kalau misalnya pasangan gue kayak gitu, kalau misalnya gue tetap di relationship-nya sama aja gue toxic. Karena kalau misalnya gue nggak toxic, gue pasti langsung keluar dari relationship itu. Berarti harus dua-duanya dari 2 pihak dong. Kan? Ya, baru toxic. Iya, karena kalau misalnya emang dia kayak gitu, kalau misalnya kamu udah tahu dia kayak gitu orangnya, kalau misalnya emang tahu kalau misalnya kamu udah tahu dia tuh orangnya juga orang like toxic, you should have keluar dari hubungannya. Tapi kayak kalau misalnya kamu tetap menetap di hubungannya, sama aja kamu toxic juga. Karena kalau misalnya kamu nggak ya gitu. Apa kalau mendefinisikan kalau lo itu toxic, Al? Kan gue nggak bilang gue ada di toxic relationship sekarang ya kan. Iya. Seharusnya, tapi sekarang sih ya, I see it sometimes emang ada dibilang toxic relationship gitu kan. Tapi kayak enggak selalu yang kamu kira itu toxic, ngerti gak sih? Ngerti. Emang hubungan, apalagi gue 2 tahun nih ya, gue 2 tahun itu kayak pasti ada ups and downs-nya dong. Gak mungkin mulus terus, gak mungkin gak toxic. Pasti gue pernah toxic, pasti dia pernah toxic, pasti kita pernah menyakiti satu sama lain. Tapi gimana ya juga, kita gimana ya, try to, gimana ya, kayak memperbaiki hubungan lagi gitu. Karena kayak meninggalkan satu sama lain itu bukan jawaban utama. Iya, bukan solusi. Ya, bukan solusinya, pergi tuh bukan solusi. Jadi kayak gimana cara kamu kayak, kalau misalnya emang udah gak bisa nih, kita udah gak bisa. Kamu gini, kayak aku terlalu gini buat ke kamu, kayak gak baik, aku gak suka kamunya, kayak ngerti gak sih, kayak aku gak bisa nih giniin kamu terus, dan aku juga gak bisa diginin kamu terus. Berarti ya udah ada kesepakatan dua-duanya gitu. Berarti udah gak usah balikan lagi. Tapi kalau misalnya emang satunya unsure, ini gue dulu pernah putus anjir, gue sering banget putusnya sama Raja. Demi Allah, sering banget gue putus. Saya tahu kok. Sering banget putus. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi pas itu gue putus kan. Pas itu gue putus, gue deket sama orang. Emang gue jujur aja nih, gue nggak fake orangnya. Gue dulu pernah deket sama orang. Pas gue putus sama pacar gue ini, gue pernah deket sama orang. Ya gue kiranya ya udahlah, gue kayak putus aja dari dia. Emang kenapa sih susah banget kayak gini-gini, dia aja gampang move on gini. Nah, deket nih gue sama orang, baru-baru ini. Kayak Februari lah gue putusnya, kayaknya Februari atau Februari, pas mau nyepi-nyepi gitu. Nah, deket gue sama orang. Gue deket kayak sama 2 orang, dia anjir, 3 orang, 2 orang. Waduh. Itu bukan berarti... Enggak, itu bukan berarti kamu fuck girl. Kamu nggak bisa label seseorang. Aku aja nggak pernah label lo fuck boy atau lo fuck girl. Nggak pernah. Karena emang gitu caranya kamu menemukan yang pas buat kamu. Bener. Gue suka nih otak kayak gini, cuy. Gue suka nih. Baru kali cewek otaknya kayak gini nih. Ya gimana ya? Karena kayak lo nggak bisa label, bangsat lonte banget nih anak gitu kan, anjing perak banget nih anak gitu. Anjir. Kayak perak banget nih anak gitu kan, deket sama 5 orang lah. Terus gue harus deket satu orang, kalau misalnya dia nggak cocok buat lo gimana? Ya haruslah kamu pilih ini yang mana yang paling bagus, caranya gitu, positif. Ya emang gitu caranya buat dating, gimana sih? Jadi kayak kamu cari nih positif negatifnya yang mana yang kamu cocok gitu, yang kamu bisa toleransi dan kamu bisa terima. Iya benar. Jadi kalau misalnya tapi ya gitu, gue pernah tuh deket sama ini. Terus pas gue udah deket-deket lagi sama besok kayak gue ngerasa kayak nggak bener gitu, ngerti gak sih? Kayak karena ya segimanapun itu nggak ngerasa oke buat gue nggak nyaman sama mereka. Jadi ya paling nyamannya sama pacar gue ini. Jadi ya udah. Akhirnya lo balikan. Ya gue balikan karena I think that's the right thing to do for me. Jadi kalau misalnya emang nanti kita nggak bareng juga, ya kita lihat aja nyamannya tuh gimana. Pokoknya kalau misalnya udah toxic, udah dinyamannya aja. Kalau misalnya kalian masih nyaman sama orang itu, lanjutin. Kalau misalnya udah nggak nyaman, udah gitu. Tapi kalau gue sih, I don't believe with kata balikan sih.
Asik, Iya, kenapa? ya, gue juga gitu. Tenang aja Raja, gue dulu gitu anjir. Gue dulu mana pernah diputusin sama orang. Emang Gue nggak kenapa? pernah diputusin. Iya, nggak tahu. Gue apa ya? Gue tuh dulu gampang banget anjir. I don't actually believe in love before. I never fall in love before. Sebelum sama pacar gue ini, gue mana tahu gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita putus, kita nggak bakal balikan lagi. Jadi gue nggak bakal menonton film yang sama lagi. Seperti Raja mungkin pernah ngomong, itu gue ngasih tau lu Raja bangsat demi Allah. Habis itu gimana ya, kayak daripada gue mengulangi fase yang sama lagi, mending gue udah selesaikan saja gitu. Tapi kalau misalnya lo udah kenal cinta, itu cinta tuh kayak susah, lebih nyaman, ngerti gak sih? Iya, Tapi tahu, gini, ngerti. Ya kadang tuh gini, kalau misalkan orang banyak bilang ya, kalau balikan tuh kayak baca buku 2 kali. Tapi kan kadang lo udah baca nih bukunya nih. Ya kan lu udah selesai nih baca satu buku nih. Tapi lo kadang ngerasa kalau lu ada sesuatu yang lu interest ini, lagi. Iya, ada sesuatu hal kecil gitu, kata-kata di dalam buku itu yang lu lewatin. Jadi lu harus baca lagi. Kadang kayak gitu. Jadi nggak seharusnya buku itu lu buang dan lu tinggalin dan lu cari buku lain, ngerti gak sih? Ya, balik dari pengalaman hidup gue sih, I don't believe about when people change. Gue gak percaya kalau orang berubah. Mereka hanya beradaptasi sebenarnya. Enggak, kata gue perubahan itu bener-bener asli. Perubahan tuh bener-bener ada. Percaya sama gue, perubahan tuh bener-bener ada. Itu udah manusiawi banget. Perubahan tuh selalu ada. Jadi kalau misalnya emang itu beradaptasi, tidak. Perubahan itu selalu ada. Karena kita selalu berubah jadi orang aja. Selalu. Jadi dulu gue gini, gue tahu, oh itu nggak bener buat gue. Gue selalu kayak gini. Karena that's gonna ruin me. You get what I mean? Jadi kayak, that's not good for me, gue akan merubah pelan-pelan diri gue lebih baik daripada dulu. Ya iyalah, semua orang tuh pasti lebih dewasa, Raja, itu perubahan juga. Berkembang lah intinya. Berkembang gitu. Ya perubahan tuh emang selalu ada. Jadi kalau misalnya, kata gue sih ya, bukan baca buku. Jadi gue menulis buku. Gue menulis buku tentang pacar gue ini. Nanti di end of the story, gue yang ini, kayak putus nih misalnya. Satu buku nih gue putus nih. Ini sekarang gue mikir lagi nih, kayak, oh, gue tulis dia lagi nggak di buku next gue? Gue tulis lagi dia di buku next gue, karena gue masih mau udah di hidup gue. Gitu, bosku. Bener. Tepuk tangan dulu dong. Appreciate. Cuman, apa ya, namanya, kalau gue sih, lebih, berarti gue tahu nih hubungan gue putus sama dia kan hubungan kita nggak baik. Walaupun gue nyaman sama dia, gue gak bakal balikan sama dia. Apalagi itu, Al, ingat gak sih foto yang gue kirim ke lo? Yang the Bible says love never fails gitu. Iya. Itu gue udah tahu tuh anjir. Itu udah papa gue pernah bilang itu. The Bible says love never fails. But when it fails, it wasn't love. You know what I mean? Jadi kayak, tapi gimana ya? Fails, kamu tuh gak tahu loh itu fails apa enggak. Ngerti gak sih? Iya. Come on, man. You get what I mean? You write your stories. It's about you and your pasangan. Gimana ya? Bukan berarti kalau misalnya udah putus, gak bisa balikan lagi. Itu bullshit banget, anjir. Itu bullshit banget. Pegang kata-kata lo pernah pacaran sekarang ya? Nanti misalnya nih, 5 tahun lagi lo bisa balikan lagi, cu. Tuh, mungkin dengerin, Ja. Kamu dipisahkan sama orang yang kamu cintai sekarang, mungkin karena belum tepat waktunya. Tapi kalau jodoh bakal ditemuin lagi. Ya itu, jodoh tuh gak kemana, jadi santuy aja. Santuy aja. Jadi kalau bener juga sih. Kalau misalnya kalau misalnya putus balikan lihat aja nanti. Iya, jadi nggak apa-apa gue sama sepupu lu aja, nggak apa-apa. Ya gila lu, jangan balikin sama sepupu gue. Oh iya maaf. Anjir. Matre. Jadi kayak kalau misalnya cowok matre bangsat Anda.